Jadi khotbah saya pada hari ini kunci mengalami revival Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita mengalami terobosan di dalam Tuhan, bagaimana kita mengalami yang luar biasa di dalam Tuhan, bagaimana hidup kita dipersiapkan di akhir zaman ini untuk mencintai Tuhan yang lebih dalam lagi. Terlebih kita juga harus berdoa bagi kota dan bangsa kita. Ya, kesaksian saya sedikit. Saya datang ke Malaysia ini karena perintah langsung di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, Rio, sekali lagi kamu harus pergi ke Malaysia. Seharusnya hari itu saya sedang mempersiapkan pelayanan saya menjadi seorang misionaris anak muda selama 1 tahun di Turki dan di Syria, Bapak Ibu Saudara. Karena dari Amerika sudah mempersiapkan segala dana, segala kebutuhan kami sekitar bertiga, yang 2 sudah berangkat ke Turki. Dan saya memutuskan untuk ke Malaysia karena itu perintah Tuhan di akhir tahun 2021. Dan Tuhan mengatakan kamu harus pergi ke Malaysia, Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ saya uji lagi Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Di dalam doa puasa Bapak Ibu Saudara, saya menguji lagi Bapak Ibu Saudara. Semuanya saya uji sampai akhirnya di bulan Februari, ya di doa puasa Esther saya lagi yang keberapa kali itu, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk diharapkannya terjadinya terobosan yang sangat luar biasa. Dan hari itu Tuhan mengatakan kepada saya akan pergi ke Malaysia Bapak Ibu Saudara. Dan hari itu saya tidak punya biaya sama sekali untuk pelayanan saya ke Malaysia. Karena Tuhan mengatakan kepada saya, kamu harus pergi ke paling ujung pulau di Malaysia Bapak Ibu Saudara, dimulai daripada tanah semenanjung. So saya doa Tuhan saya harus kemana? Dan Tuhan mengatakan kamu harus pergi ke Langkawi. Ya, Tuhan mengatakan sampai ujung Pulau Borneo. Ya, jadi akhirnya saya pergi dari ujung Langkawi sampai Johor Bahru. Selesai dari Johor Bahru saya masuk Singapura. Terus saya terbang lagi dari KL ke Sarawak Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak salah saya sudah sekitar hampir 50 hari ada di luar negeri Bapak Ibu Saudara. Karena saya sudah 4 kali maksudnya visa saya setiap bulan untuk pergi. Seharusnya saya itu melayani hanya untuk bangsa Malaysia, ya, dari Semenanjung, Sarawak sampai Sabah, hanya itu saja. Tapi Tuhan mengatakan belum selesai. Saya saya sudah pesan tiket saya itu sekitar tanggal 26 Agustus saya harus sudah pulang, tetapi Tuhan mengatakan belum selesai. Seharusnya hanya sampai di Sarawak, di Borneo Sarawak, tapi Tuhan mengatakan sampai Sabah. Hari itu Tuhan mengatakan kepada saya. Sampai akhirnya kami bersama dengan Pastor Yohanes bertemu di satu yang namanya konferensi Tsunami Doa. Itu di akhir pelayanan kami, dan kami itu bertim, ada 5 orang yang diketuai oleh saya sendiri, dan ada tim saya sekitar 4 orang, saya yang kelima, yang dari Mahanaim, dari JKI, dari GB. Kami bersatu padu untuk melayani Tuhan. Hari itu Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah bangsa dan muridku. Tapi saya percaya hari itu Tuhan mengadakan kebangkitan yang luar biasa, karena 7 orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 7 orang dibaptis Bapak Ibu Saudara. Karena hari itu mereka bersuku Iban. Satunya lagi dari kecil tidak pernah dibaptis Bapak Ibu Saudara, sampai sekitar umur 50 tahun. Karena mereka ini mengikuti agama nenek moyang Bapak Ibu Saudara, ya, mengikuti kepercayaan nenek moyang. Jadi mereka tahu beragama Kristen, tetapi dia tidak tahu mau hidup di dalam Tuhan. Jadi hari itu saya sedang melayani di satu kota yang namanya saya lupa, tapi itu jauh dari Kuching. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, kalau di foto-foto di Facebook saya banyak sekali menaruhnya di situ. Jadi kami itu buat satunya kebaktian mini KKR. Sekali lagi yang dilayani juga oleh hamba Tuhan dari Korea bersama dengan kami dan tim. Ya, kami melayani di situ, kami berdoa, tiba-tiba satu ketua adat, ya, ketua kampung di situ terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dia mengatakan seperti ini kepada saya, Pastor, saya ini sering sekali didatangi tamu, ya, datangi tamu untuk berdoa. Tapi saya tidak pernah sama sekali melihat api yang luar biasa. Dia katakan api yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Yesus itu siapa, tapi saya itu enggan untuk mempercayai Yesus. Karena ketua kampung ini banyak sekali, maksudnya okultisme Bapak Ibu Saudara, dukun-dukun, ya.
Tapi hari itu dia mengatakan, "Pastor, pas ibadah ini saya mau terima Yesus, tuntun saya untuk dibaptis terima Tuhan Yesus." Dan hari itu kami memberi pengajaran dan ketua kampung ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima baptisan air bersama dengan 6 orang lainnya. Bahkan orang yang percaya Katolik pun mau menerima Yesus yang benar, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menyembah Tuhan Yesus yang benar. Dan anak-anak bayi diserahkan juga bagi Tuhan. Ya, saya melihat di dalam pelayanan ini bahkan Tuhan membangkitkan revival, kegerakan yang luar biasa itu bangsa Malaysia. Karena saat ini adalah waktunya Malaysia bangkit, Bapak Ibu Saudara. Malaysia bangkit dari dalam segala hal-hal politik. Malaysia bangkit dalam hal kengerian di dalam agama apapun kepercayaannya. Karena umat-umat Kristen yang di Malaysia harus bangkit menerima Tuhan Yesus yang secara benar dan memberitakan Injil Tuhan. Walaupun kita tahu di bangsa ini, di negara ini ada undang-undang yang membatasi pergerakan. Tetapi mulailah di dalam kehidupan kita, mulailah dari terang hidup kita. Karena saya percaya terang Tuhan akan menyinari daripada kegelapan. Mari kita buka firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat ke-24 sampai ke-25 kita akan belajar ya kunci yang namanya mengalami revival, kunci yang syarat untuk mengalami yang namanya revival ya. Syarat bagaimana kita mengalami yang namanya satu terobosan yang luar biasa. Kita belajar dari salah satu tokoh yang sangat kita kenali, yaitu Rasul Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat ke-24 sampai ke-25, demikianlah firman Tuhan. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama untuk mengalami revival apa? Kita jangan menghiraukan nyawa kita. Ya, jangan menyayangi nyawa kita. Kita harus menyerahkan nyawa kita di hadapan Tuhan. Kita belajar daripada tokoh yang luar biasa, Rasul Paulus yang begitu hebat. Ya, sebelum dia percaya Tuhan Yesus, dia adalah pembenci daripada orang-orang Kristen di Yerusalem. Bahkan Rasul Paulus mau membunuh ketika dia mau berjalan ke satu kota. Tetapi di situ Tuhan memberikan revivalnya, Tuhan memberikan breakthrough-nya untuk Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus juga seorang yang pintar, seorang pengusaha tenda, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mau mengikuti Tuhan dan dia mengatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun." Karena hari itu Rasul Paulus sedang ada di penjara, menulis suratnya di dalam penjara untuk jemaat di Efesus. Jadi Rasul Paulus ini adalah pembencinya orang Kristen, tetapi dia ahli Taurat, ahli Farisi. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan mengambil dia dari Saulus menjadi Rasul Paulus yang luar biasa. Next slide. Yang pertama, kita harus yang namanya mempunyai ide yang mengubah dunia. Ya, jadi surat ini ya berisikan nasihat, perintah dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Jadi kita harus belajar daripada kisah Rasul Paulus ini, satu tokoh yang mempunyai api kegerakan yang luar biasa. Dan kita juga tahu Bapak Ibu Saudara, di sini mengatakan dan menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam ya, baik yang ada di sorga maupun di bumi, untuk menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Karena kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus menerima api yang luar biasa daripada Tuhan, karena Tuhan sebagai pemimpin kita. Next slide. Jadi kita harus belajar dari namanya teladan seorang Paulus ya. Kalau kita juga sudah sampai kepada keputusan tidak menghiraukan nyawa kita, berarti kita sudah berada pada tahap keputusan final, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak menghiraukan nyawa kita untuk menjadi prajurit gagah perkasa, ya, penyembahan yang luar biasa, the King's Army, pasukan akhir zaman.
tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata yang luar biasa. Ya, di sini mengatakan juga, ya, sekali melangkah tidak akan mundur lagi. Ya, jadi kita belajar daripada teladan Rasul Paulus. Sekali Rasul Paulus melangkah, ya, dikatakan beliau tidak mundur lagi. Bahkan sampai penderitaan yang luar biasa, kata Paulus. Sampai Paulus menderita yang luar biasa, sampai dia dipenjarakan, ya, sampai dia martir, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus belajar, ya, untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus, tetap mengikuti Tuhan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Itulah yang terjadi di dalam hidup Paulus, dan itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita semua. Saya juga dulu hampir mau dibunuh, Bapak Ibu Saudara, karena paman saya orang Palembang sangatlah jahat, karena dia mantan daripada pembunuh. Dan dia mengatakan, Rio, kamu mau pilih Yesusmu atau mau pilih keluargamu? Kalau kamu mau pilih Yesusmu, kau habis. Ya, sampai saya disiram minyak panas, Bapak Ibu Saudara, sampai saya dicambuk dengan kabel yang, maksudnya kabel listrik yang warna putih, ujungnya itu dibuka. Jadi setiap saya ke gereja saya dicambuk, Bapak Ibu Saudara, selama 3 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan, saya mengatakan dalam diri saya tidak menghiraukan nyawa saya sedikit pun. Saya tidak menghiraukan nyawa saya sedikit pun, tidak menghiraukan hidup saya lagi, tetapi hidupku bagi Yesus Kristus. Jadi kita harus meneladani teladan daripada Rasul Paulus, ya. Di situ juga mengatakan seluruh hidup Paulus merupakan pengalaman dari satu resiko yang penuh dengan tekanan. Jadi hidup Paulus ini penuh dengan resiko, Bapak Ibu Saudara. Dan ia berkata di dalam Kisah Para Rasul dengan pasal ke-20 ayat ke-23, Roh Kudus bersaksi kepadaku dalam setiap kota bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi sengsara itu menunggu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kuncinya? Next slide. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal ke-11 ayatnya ke-1 sampai ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Boleh Pastor Yohanes membacakan untuk firman Tuhan? Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi yang pertama saya mau mengatakan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita harus belajar dari Rasul Paulus bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian, ya, daripada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dalam apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita harus beriman, ya. Dan saya juga mau mengajarkan, next slide. Ada 2 hal, ya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu Saudara. Ada 2 hal yang saya mau ajarkan bagaimana kita mendapatkan kunci revival dan terobosan yang luar biasa. Next slide, kita baca ayatnya. Di dalam Filipi pasal ke-4 ayat ke-8, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya hal itu. Dan saya mau mengatakan yang pertama untuk kita mendapatkan kunci revival, next slide. Terobosannya itu pertama yang saya mau mengatakan adalah miliki paradigma yang baru, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, paradigma yang baru ini adalah apa? Pikiran yang baru, ya.
Ya, jadi mengenai membuka paradigma, kita harus membuka wawasan kita di dalam kepercayaan di setiap hidup kita. Pada hari-hari ini, mengapa orang tidak mengalami banyaknya terobosan? Karena paradigma di dalam pikiran mereka masih sangat dikuasai oleh iblis. Jadi kalau kita harus dibarui setiap pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, pikiran kita yang benar di hadapan Tuhan, pikiran kita yang suci di hadapan Tuhan, sehingga supaya setiap janji-janji Tuhan digenapi dan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki paradigma yang baru, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat terobosan yang luar biasa. Kita akan mengalami revival, ya, kebangkitan di dalam keluarga kita, kebangkitan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama dimulai dari dalam hidup kita dahulu, Bapak Ibu Saudara. Next slide. Kita akan baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah sangat berani. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, mari saya undang semua tim SM Worship maju ke depan. Kita akan menerima pengurapan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua yang saya mau mengatakan adalah, ya, jadi worship leader boleh maju ke depan. Jadi kita yang kedua di sini memiliki hati yang terbakar, Bapak Ibu Saudara. Memiliki hati yang rindu untuk terjadinya suatu revival yang sangat luar biasa. Saya mau mengatakan sebuah kebangunan rohani akan terjadi saat ada hati yang tergerak dan terpanggil sebelumnya. Tuhan pun rindu setiap kita memiliki hati yang terbakar untuk revival. Jadi Tuhan itu sangatlah rindu di dalam setiap kehidupan kita untuk memiliki hati berdoa bagi bangsa, memiliki hati untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi jikalau kita sudah mulai kehilangan api, jadi dalam hidup kita ini janganlah sampai kehilangan api. Di dalam hidup kita, mintalah Tuhan untuk menyalakannya kembali di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita selalu memiliki hati yang terbakar untuk revival, untuk sebuah kebangunan yang rohani yang besar, bahkan yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Next slide, kesimpulannya adalah, jadi saya mengatakan hari ini, mari setiap hari kita bertunduk hati, kita setiap hari berdoa untuk satunya kegerakan yang luar biasa atas hidup kita dan hidup di bangsa kita. Dan hari ini kita mau berdoa, Tuhan Yesus berikanlah kami hati yang selalu terbakar untuk revival, hati yang selalu menangisi jiwa-jiwa agar percaya kepadamu, dan kerinduan kami agar mendapatkan kegerakan yang besar terjadi dalam melanda hidup ini. Kami percaya Tuhan, keluarga, gereja, kota dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu tutup Alkitabmu. Mari harapkan hatimu untuk berdoa. Siapkan hati kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan, aku siap. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus.
didoakan, yang mau terima pengurapan, mari maju ke depan semuanya. Saya akan mengurapi secara khusus bagaimana ada terobosan di dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau diurapi, yang mau didoakan maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Ya Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini Haleluya, biar berikanlah hati kami Tuhan untuk terbakar dalam revival. rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau terima pengurapan yang luar biasa, terima. Maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah zaman pada akhir zaman. Kita harus menerima pengurapan yang luar biasa. Saat ini Yesus Ku rindukan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kalabaya syakata kalabaya syakata kalabaya sakata kalabaya labaya labaya sekate kalabaya sekata kalabaya sakata kalabaya sekata kalabaya sak. Mari Bapak Ibu Saudara, bangun manusia rohmu, bangun manusia rohmu, berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Saya minta setiap yang masih sangat muda, yang masih sangat muda, yang mau perempuan atau laki-laki, semuanya maju ke depan. Karena Tuhan mau mendapatkan pengurapan yang begitu luar biasa. Sakata kakalabaya biar roh Tuhan, biar roh Tuhan ada dalam setiap hamba-hamba, biar roh Tuhan ada dalam setiap anak-anak Bapa dalam nama Tuhan Yesus.